Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Haleluya. Kasih pujian bagi Dia yang menulis buku kehidupan. Dia besar, He is worthy, He is great God. Dialah yang besar, yang layak untuk menerima pujian. Dialah yang menulis buku kehidupan kita. He is the author of our books of life. Kasih pujian bagi Dia. Come on, one more time, one more time. Sekali lagi, glory. Haleluya. Amen. Kami berterima kasih karena Engkaulah penulis buku kehidupan kami. Allah yang mereka sesuatu yang indah, mulia, ajaib, yang tak dapat kami bayangkan dengan akal manusia. Karena yang Tuhan berikan kepada kami terlalu amat dahsyat dan luar biasa. Dan kami rindu Tuhan, semua yang Kau tulis tentang kami menjadi kenyataan dalam hidup. Kami bukan hanya mau tahu, tapi kami menjadi orang-orang yang menikmati, mengalami semua yang tertulis dalam hidup kami. Karena kami tahu Yesus sudah menebus kami dengan darah yang mahal. Dan tidak ada satupun yang gagal dari rancangan-Mu ya Tuhan. Karena itu sampaikan suara kebenaran-Mu Tuhan bagi umat-Mu saat ini. Urapi dan berpikir mulai pikiran hamba-Mu. Urapi pita suara hamba-Mu. Biarlah setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang menerima, baik lewat ibadah ini maupun lewat internet, semua orang menerima wahyu dari Allah. Pengertian untuk mereka melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di bumi ini, tanpa interupsi dan dihalangi oleh kuasa kegelapan manapun. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Sekali lagi kasih Dia pujian. Dia yang luar biasa, Dia yang hebat, Dia yang menulis buku kehidupan kita. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, sebelum Anda duduk, salam 2 orang 3 orang, katakan penuhi semua yang tertulis tentang Engkau. Yes, fulfill all written about your life. Penuhi semua yang tertulis tentang Engkau. Amen, amen. Kita sedang bernubuat untuk teman-teman kita yang lain. Amen. Baik jemaat Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekalian. Selamat siang, salam. Salam. Puji Tuhan. Tentu tadi malam ada yang kecewa, ada yang tidak kecewa. Berbahagialah mereka yang di kubu Inggris karena berkemenangan. Yang di Swedia berbangga karena dia 8 besar. Argentina pulang cepat karena mereka kerja hari Senin, saudara. Tapi saya sudah bilang 5 tahun mendatang mesti cuti panjang, jangan buru-buru pulang ya. Tapi pertandingan itu enak. Nah, jemaat, puji Tuhan. Nah, hari ini kita masih berbicara tentang the book of life. Coba setiap orang katakan buku kehidupanku. Nah, jemaat Tuhan, pemikiran ini berangkat dari doa Yesus. Tema ini muncul karena Yesus mengajarkan kita berdoa di dalam Lukas 18. Yesus mengajarkan apabila atau ketika kamu berdoa, atau Dia mengumpamakan cerita tentang hal berdoa tiada jemu-jemunya. Artinya setiap kali berdoa ada jawaban. Amin. Sehingga kita senang untuk berdoa karena jawaban. Tiap kali kita berdoa, tiap kali perkara berkemenangan, tiap kali perkara berkemenangan. Sehingga kita mau berperkara di dalam doa, berperkara di pengadilan Kristus. Di dalam Lukas 18, Yesus mengajarkan kepada kita, ya, ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang manusia pun dalam Lukas 18. Tetapi ada seorang janda yang mau supaya dibela perkaranya. Nah, janda ini tidak punya kekuatan apa-apa kecuali dia mentaati judicial approaching. Dia adakan pendekatan hukum. Walaupun dia janda, tidak punya backingan apa-apa, tidak ada orang hebat, orang kuat. Dia juga mungkin tidak punya dana untuk bayar dukun, ya, bayar bodyguard untuk membela dia, menteror hakim yang bengis ini. Tapi dia lakukan judicial approaching, pendekatan hukum, yaitu dia datang di kantor pengadilan terus.
1 kali, 2 kali, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, sekian lamanya Hakim Lalim ini berpikir, wah saya ini diganggu oleh perempuan tua ini, lebih baik saya kasih bela dia. Lalu singkat cerita, Hakim Lalim ini terganggu bukan dengan seorang penguasa besar yang mau pindahkan dia, tetapi dia terganggu karena pendekatan hukum. Coba katakan pendekatan hukum. Nah, janda ini lakukan pendekatan hukumnya itu datang membawa perkaranya. Tiap pagi jam kantor sebelum buka 15 menit dia sudah hadir, begitu buka kantornya dia duduk di situ, dan hakim ini lama-lama bosan, dia bilang perempuan tua ini bikin kacau saya aja. Apa sih persoalan kamu? Lalu singkat cerita dia kemukakan perkaranya, lalu hakim itu dikatakan the judge grant the verdict. Hakim itu mengabulkan perkaranya. Karena apa? Dia adakan pendekatan judicial approaching, pendekatan hukum, meminta untuk perkaranya dibela. Dengan demikian Yesus bilang, kalau hakim yang bengis, yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun di bumi ini, tahu memberikan belas kasihan, apalagi hakim adil seluruh bumi Allah kita. Setiap kali Anda berperkara dalam doa, pasti engkau pulang dengan kemenangan yang luar biasa. Itu yang dimaksudkan doa tiada henti-hentinya. Nah, dari situ keluarlah tema yang kita lagi bicara, the book of life. Kenapa? Karena Daniel 7 ayat 9-10 menceritakan kepada kita, the court are seated and the books are open. Pengadilan terbuka, dan pengadilan diduduki, dan buku dibuka. Artinya semua orang yang terlahir di dunia ini, siapapun kita, sesuatu apapun, apakah pulau, benua, kota, negeri dan bangsa, sebuah pernikahan, sebuah bisnis, sebuah keturunan, sebuah suku, sebuah bisnis, seorang pribadi, dengan adanya di bumi ini, semuanya itu sudah tercatat, sudah terbuku, semua sudah ada legalitasnya di sorga. Tidak ada yang kebetulan di bumi ini, termasuk Anda dan saya. Amen. Semuanya sudah legalized on the council of the court of heaven. Semuanya sudah dilegaliskan, sudah disahkan di pengadilan sorga. Seperti setiap bayi yang terlahir harus ada legalisasinya dengan sebuah akte. Akte Anda tidak bikin di warung kopi, tidak bikin di mall, tapi bikin di mana? Pengadilan melalui proses catatan sipil. Demikian pula kehadiranmu di bumi ini ada dalam buku kehidupan. Amin. Dan buku kehidupan itu ada di hadapan Allah sebagai hakim yang menentukan jenis kelaminmu, tanggal lahirmu, warna kulitmu, mancung hidungmu, ke muka, ke belakang, ke kiri ataupun ke dalam, rambutmu yang agak sedikit gulung-gulung atau gulung tipis seperti fairnya ballpoint, tarik dipanjang bisa 20 cm lepas bisa jadi 3 cm. Itu semua sudah ada dalam rencana Allah. Kamu tidak, you are no coincidence, you are by well planned. Engkau ada karena organisasi perencanaan yang amat sangat matang. Sampai rambut di kepalamu kalau mau jatuh harus diizinkan oleh sang pembuat buku kehidupan. Haleluya, amen. Nah, karena itu hari ini kita bahas tentang buku kehidupan. Siapa orang katakan buku kehidupan? Nah, pada bagian ini, bagian yang ketiga, kita akan awali di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 kita akan perhatikan bersama-sama 5 proses atau 5 langkah proses mewujudkan buku kehidupan. Berapa langkah jemaat Tuhan? Berapa langkah? 5 langkah proses mewujudkan buku kehidupan kita. Kalau Anda lewati 5 langkah ini, dijamin kamu hidup seperti apa yang tertulis dalam buku itu. Dijamin. Seperti resep, kalau Anda ikuti pasti jadi. Kita lihat ayat-ayat yang menerangkan 5 langkah proses mewujudkan buku kehidupan kita di bumi dari Roma 8. Kita mulai ayat 29 sampai dengan ayatnya
yang ke-31. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Saudara dan saya termasuk saudara-saudara Yesus. Dia yang sulung di antara apa? Banyak saudara. Saudara baca ini baik-baik. Dia sulung di antara banyak saudara. Sertifikatnya jelas, anak sulung, anak nomor 2, anak nomor 3. Haleluya, jelas ya. Kalau kita bicara soal buku kehidupan, karena ada silsilah ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya mereka juga dibenarkannya, dan mereka dibenarkannya juga mereka dimuliakannya. Baca bersama saya. Sebab semua itu, apakah yang akan dikatakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah? Bertahun-tahun kita baca ayat ini, kita hanya berpikir Allah di pihak kita, siapa mau lawan kita? Maksudnya begini, kalau Tuhan yang bersama dengan kita, yang menulis buku kehidupan kita, maka tidak ada orang yang bisa menghapus butir-butir poin-poin kehidupan kita, apalagi menggagalkan, apalagi menghilangkan eksistensi kita. Aborsi tidak bisa, kecelakaan tidak bisa, penyakit, kemiskinan tidak dapat menggantikan the existence of somebody here on earth. Kehadiran seseorang di bumi ini tidak dapat. Kalau dia diaborsi oleh ibu yang lain, Tuhan bisa pakai ibu yang lain untuk melahirkan dia. That's the powerful of the book of life. Itulah the power, kekuatan buku kehidupan kita. Nah, 5 langkah itu kalau kita lihat, ya, yaitu ditentukan atau diketahui sebelumnya, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. 5 langkah ini. Langkah yang pertama, dipilih, ditetapkan. Sebenarnya foreknowledge itu diketahui sebelumnya, lebih pasnya itu diketahui sebelumnya ya. Nah, memang juga ada bisa ditetapkan, bisa dipilih. Dalam bahasa Indonesia dipilih ya. Tapi saya lebih setuju pakai diketahui. Foreknowledge itu sebelum diketahui. Foreknowledge ya. Sebelum diketahui. Seperti orang bilang sekarang ada quick count. Quick count itu sebelum apa? Sebelum pemilu sudah ketahui atau setelah pemilu diketahui? Setelah pemilu langsung diketahui quick count. Tapi zaman Orde Baru lebih hebat lagi. Sebelum pemilu sudah tahu siapa presidennya. Itu yang namanya foreknowledge. Betul kan? Orde Baru siapa melawan? Pemilu boleh ada, tapi wakil presiden boleh ganti, presiden tidak boleh ganti. Itu orang foreknowledge. Itu ilustrasi kata foreknowledge, itu yang sudah diketahui sebelumnya. Betul kan? Yang sama juga, kehadiranmu di bumi ini sudah diketahui sebelumnya. Makanya aborsi tidak mungkin menggagalkan. Karena sudah diketahui kan? Aborsi itu ada karena ada seorang kehidupan, ada satu kehidupan. Tapi sebelum kehidupan itu ada sudah foreknowledge. Sudah diketahui. Katakan saya ada, sudah diketahui sebelumnya. Jadi sebelum tanggal 10 Maret 62 saya itu sudah diketahui akan ada nanti satu kali tanggal 10 Maret 62 terlahir seorang yang bernama John Patrice Fangidai. Itu sudah diketahui, foreknowledge ya. Nah, terjadi di mana? Di dalam pengadilan sorga, di dalam Dewan Musyawarah yang kita belajar di Yeremia 18 ayat 23 kemarin minggu lalu kita bahas tentang the council of the court ya. Ada sebuah musyawarah di pengadilan sorga untuk menciptakan manusia serupa segambar. Nah, jadi sebuah kota, negara, bisnis, rumah tangga dan gereja dan sebagainya, semuanya itu telah diketahui keberadaan sebelum eksistensinya di bumi ini ya. Hal-hal apa saja yang telah ditetapkan atau diketahui sesuai dengan tujuan agenda kerajaan Allah
sudah diketahui sebelum dia ada di bumi ini. Dari dalam Dewan Musyawarah Allah sudah ditetapkan masing-masing. Di istilah dalam 2 Timotius, before time began, sebelum waktu ada, kita sudah ada. Kita sudah direncanakan, sudah diketahui. Keputusan-keputusan yang telah dibuat ini semuanya ditulis dalam sebuah buku di sorga. Hal itu akan menjadi suatu ketetapan nasibnya. Jadi nasib saya dan saudara tidak ditentukan oleh siapa, apa, dan bagaimana. Nasibmu sudah ditentukan waktu direncanakan sebelum kita datang. Nasibmu tidak akan digunting, dipotong oleh siapapun, percayalah. Leu, sir, suangi, belu mau, sabu mau, samau mau, saudara kekasih. Siapapun saja yang boleh punya kuasa kegelapan, setan iblis manapun tidak dapat menggagalkan semua yang sudah ditetapkan oleh engkau, oleh Tuhan tentang hidupmu. Sudah ditetap, tidak dapat. Nah, ini power, saudara mesti tahu itu. Sehingga ada orang yang masih cari tahu nasib. Oh, nasib bulan April Aries tidak sama baik dengan bulan April Pisces. Bulan Gemini Taurus, makanya dia nasibnya jelek karena tidak tahu urus. No. That's tidak benar. That's omong kosong. Yang benar, katakan nasib saya sudah ditetapkan di sorga sebelum saya ada. Katakan. Jadi kalau ada pertengkaran, nasibmu rusak, never. You never broke my nasib because my nasib is already written in heaven. Haleluya, amin. My fate is written on heaven. Nasib takdir saya sudah ditentukan di sorga. Amin. Saudara mesti tahu itu. Sehingga jangan takut orang menggagalkan saudara. Saudara boleh dipindah ke area mana saja. Kalau Tuhan sudah tentukan, tetap terjadi dalam hidupmu. Itu yang saya mau tekankan. Segala sesuatu yang memiliki tujuan kerajaannya, memiliki bukunya di sorga. Dengan kata lain, semua yang ada di bumi ini yang Tuhan ciptakan memiliki tujuan dan maksud kerajaan Allah. Jika tidak ada tertulis di dalam buku di sorga tentang hal tertentu, maka janganlah membuang waktu, apalagi fokus untuk melakukan hal itu. Seperti tadi di video singkat, dia saking fokusnya dengan videonya sampai dia makan sepiring dengan suami orang lain. Dia baru sadar, karena kalau kamu fokus dengan dunia ini pasti akan salah. Tapi kalau kamu fokus dengan Tuhan, percayalah, kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat menggagalkan rencana kita. Nah, karena itu saudara kekasih, jangan habiskan waktumu hanya untuk bekerja dan menjalankan roda kehidupan yang tidak berputar untuk mencapai tujuanmu. Cancelkan itu. Wrong way, go back. Salah jalan melangkah. Jangan pertahankan ego dan gengsimu. Wrong way. Jawab saya, wrong way, go back. Di luar negeri itu ada wrong way. Jawabnya bilang apa? Go back. Sebab kalau you go ahead, you going, never back, you end at the wrong destiny. Engkau mengakhiri hidupmu dalam tujuan yang salah. Jam tangan bisa diputar, roda kehidupan gak bisa diputar, kawan. Itulah sebabnya penting. Saya tekankan, kalau itu tidak ditulis tentang engkau, jangan sampai karena egomu kamu paksakan jalankan dan pada akhirnya kamu menyesal, tapi kamu tidak mendapatkan peluang untuk memperbaiki karena waktu akan berjalan terus. Ya. Kita seharusnya melibatkan diri kita dalam apa yang penting yang tertulis dalam buku kehidupan kita di sorga. Efesus 2 ayat 10 bagus sekali ayat ini. Karena kita ini buatan Allah. Saudara percaya engkau buatan Allah, katakan amin. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah kapan? Yang dipersiapkan Allah kapan? Sebelum apa? Sebelum kamu lama pekerjaan sudah siapkan bagi engkau. Sebelum engkau lahir pekerjaanmu sudah disiapkan bagi engkau. Makanya kalau orang tahu ini, sekolah itu bisa diproses entah singkat, entah panjang
Itu tergantung. Bila perlu kursus saja, masuk akademi saja. Saya baca kisah tentang terpaksa saya mesti belajar. Karena Argentina tidak masuk, saya pelajari yang lain-lain. Ada seorang bernama Bape dari Inggris. Dia terlahir dari mama Aljazair, bapak Afrika. Dia lahir dalam bapaknya sebagai pelatih, mamanya sebagai pemain bola atau apa. Dalam 2 tahun, dorang sudah lihat bakatnya, langsung kasih masuk di akademi football. Langsung 19 tahun. Kemarin tuh saudara, tiap kali dia main tuh bayar 20.000 euro. Uang itu dia kasih persembahkan untuk panti asuhan atau lembaga sosial. Tiap kali dia main 20 euro dia kasih, 20.000 euro dia persembahkan untuk pekerjaan sosial. 19 tahun. Gajinya satu musim 2,6 triliun. Singkat. Nah saya lagi pikir-pikir nih, cucu-cucu saya ini jangan sekolah lu 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, terlalu lama. Saya minta hikmat Tuhan, bantu orang tuanya, kasih dia 7, 8 tahun, 10, 12 tahun, udah jadi. Bagaimana kalau cucu-cucumu juga sepakat dengan saya? Anak-anak musuh. Amin. Kenapa? Karena Yesus itu tidak sekolah. Tidak ada yang bilang amin ya. Kamu tahu Yesus TK di mana? Kasih tahu saya, Tunas Bangsa. Pasti SDH bilang dia. Pasti Lentera bilang dia. Terpasti Yesus tidak pilih sekolah manapun. Yesus TK di mana? Dia kan umur lahir seperti kita. Bayangkan Yesus tidak pakai TK. Tahu-tahu menyelesaikan rencana Allah. Itu membuktikan kepada kita. Orang tua yang paling utama mengerti. Sekolah itu hanya tambahan. Itulah sebabnya saudara yang kasih, baca doa ayat seterusnya. Pekerjaan telah. Nah, ini 2, 3 baca yang baik. Ia mau ganti nama kita. Ia mau supaya John hidup di dalam. Siapa hidup di dalam? Semua John habis. Dengar, pekerjaan itu sudah menantikan engkau. Nah, kabar gembira untuk papa dan mama bagi yang punya anak cucu. Pekerjaan cucu caca, anak cucu caca kita enggak perlu dikhawatirkan. Tuhan sudah sediakan pekerjaan yang baik untuk mereka. Jangan bilang, terburuk debt collector. Jangan, saudara. No, debt collector menghantarkan seorang besar hari ini di NTT. Ya, saya baca gubernur baru kita. Salah satu yang bikin dia sukses, dia pernah debt collector 1 triliun lebih. Otaknya main juga. Dia bilang, sudah saya nggak usah ambil uang, saya ambil saham saja. Jadi dia menjadi pemilik perusahaan itu. Makanya mereka punya kekayaan yang hebat. Bisa juga debt collector yang punya hati Tuhan. Saya nggak tahu. Tapi paling tidak Tuhan tidak merancang kita jadi teroris. Saudara lihat, Tuhan mau kita hidup di dalam. Nah bayangkan kalau dari umur 2 tahun sudah tahu, itu kan luar biasa. Daripada 90 tahun baru tahu. Begitu tahu saudara pun kekuatan lah. Makanya kebenaran ini tidak membuat orang hobi umur panjang, tapi orang punya kesukaan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi umur panjang atau setiap perayaan ulang tahun sebenarnya itu bukan kabar bahagia. Itu menjadi challenge day for us. Hari tantangan. Adakah umur saya sebanyak ini? Adakah 50 tahun kenapa hari ini? Atau 52 kenapa hari ini? Semakin mengakhiri lembaran-lembaran hidup saya? Atau sampul pun tidak? Itu pertanyaan. Oke? Nah, jadi saudaraku yang kasih, Tuhan mau Anda hidup di dalamnya. Tuhan mau. Katakan, Tuhan mau saya hidup di dalamnya. Kalau Tuhan mau, tidak ada orang dapat menghalangi engkau. Tuhan punya cara. Oke? Yang kedua, ditentukan. Nah, tadi diketahui, yang kedua apa? Ditentukan. Predestined. Ditentukan. Nasibnya sudah ditentukannya begini. Ya. Anda bersyukur Anda lahir sebagai seorang pria. Anda bersyukur terlahir sebagai seorang wanita. Jangan menyesal. Tidak laki, tidak perempuannya, dia menjadikan 2 sekali. 2 in 1. ACDC. Nggak ada ACDC. Nggak boleh ada begitu, saudara kasih.
AC saja, DC saja. Saudara bersyukur, hai kaum pria, kamu bersyukur kehadiran seorang pria? Ganteng itu bukan menurut majalah Matra, apalagi ganteng menurut Pos Kupang. Ganteng itu menurut ciptaan Allah. Kamu bisa saja 1 meter kurang 1 senti alias 99 senti, tapi itu sempurna di hadapan Tuhan. Ketika kamu jalan berlagak tinggi, padahal sebenarnya Tuhan melihat kamu pendek. Waktu masuk surga tinggi, kamu ini kan pendek. Karena sudah kebiasaan munafik, maka sampai surga pun mau paksa munafik. No. Anda harus hidup di dalam dan ditentukan nasibnya. Anda boleh pilih, boleh punya keinginan ini dan itu, tapi Tuhan sudah tentukan. Itulah sebabnya saudara yang kasih, banyak orang yang sudah punya cita-cita tidak kesampaian, bukan karena Tuhan salah atau dia salah, atau Tuhan baik atau kurang baik. Cuman dia tidak mau membaca apa sih yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak pernah mengecewakan, pada akhirnya tidak pernah. Selalu yang terbaik. Setiap orang terlahir di dunia dengan membawa tujuan yang telah ditetapkan baginya. Setiap orang memiliki buku kehidupan. Kita dapat memilih apakah kita mau memenuhinya atau mengacuhkannya, cueknya, mengikuti jalan kita sendiri karena kejadian-kejadian tertentu. Trauma, masalah, krisis, konflik, pertikaian, pertengkaran, dan banyak hal lainnya membuat orang memaksakan untuk tidak mau mengikuti apa yang tertulis sebagainya. Berarti ada banyak orang yang terhilang dari apa yang tertulis dalam buku kehidupannya. Itulah sebabnya setiap orang harus bertanggung jawab untuk menemukan apa yang tertulis dalam buku kehidupan. Anda tidak menciptakan tujuan, Anda menemukan. You will not create destiny, you will find out, you will discover your destiny. Katakan, saya temukan tujuan saya. You have to discover. Kamu harus temukan, karena tujuan itu sudah ada. Amen. Create artinya menciptakan. Banyak orang sekarang frustrasi, stres, tertekan, kurang punya keyakinan diri yang kuat. Cerita tentang visi misinya ragu dan bimbang, tidak berani lepas. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka sebenarnya bukan di situ. Cuman karena satu dan lain hal mereka ada di situ. Makanya mereka nggak punya PD yang tinggi, ya. Nggak punya gigi taring yang fighting, kasih habis nggak pernah. Paling main di area-area aman lah, safety area, ya. Safe zone, ya. Zona-zonanya aman, ya. Dia nggak berani fight lebih tajam. Padahal di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan begini, 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dengan panggilan, dengan memanggil kita dengan panggilan kudus. Anda dipanggil dengan panggilan kudus. Anda dipanggil dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan apa? Maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. The purpose and the grace, ya, maksud yang diberikan anugerah yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum apa? Sebelum apa? Sebelum apa? Sebelum tanggal, bulan, hari ada. Bayangkan. Ini ayat sudah sekian bulan ini saya bicara tidak habis-habis. Kenapa? Karena saya yakin bahwa ini adalah pesan Tuhan untuk kita semua. Bahwa kita tidak hanya mendapatkan tema-tema khotbah baru, tapi kita mendapatkan pewahyuan yang membuat kita semakin menuju kepada apa yang Tuhan tuliskan tentang kita. Nah, jemaat Tuhan, temukan tujuan hidup yang ditetapkan sebelum waktu dimulai akan membuat kita temukan anugerah yang disediakan bagi penggenapan tujuan. Ketika Anda temukan when you discover the destiny, you are graced. Waktu Anda menemukan panggilan, Anda beranugerah untuk itu. Seperti
Anda membeli tiket, dan di dalam perjalanan tiket pesawat Garuda, Anda akan dihidangkan nasi kotak. Nasi kotak itu anugerah yang menyertai tiket. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba ada ibu yang mengandung di sini, Pak, tolong Pak, aku mau makan nasi Garuda Pak. Tengah malam minta makan nasi Garuda. Waduh, repot nih. Tengah malam minta makan. Akhirnya dia bawa uang 2 juta datang di kantor Garuda. Tolong Pak, mau beli nasi, ada tulis nasi bungkus Garuda, nasi Garuda ya. Ada Pak nasi Garuda, nasi ayam atau nasi kuning atau nasi goreng. Kira-kira bisa dapat beli? Bisa dapat beli? Hah? Kenapa? Karena itu tidak dijual. Itu disertai waktu tiket. Waktu Anda beli tiket, jatahnya nasi kuning atau nasi bungkus Garuda. Sama juga. Panggilan Tuhan yang kamu terima dalam hidupmu, ada anugerah menyertai, dan itu tidak dapat dibayar oleh apapun kecuali diberikan karena panggilan. Panggilan disertai anugerah. Katakan demikian. Jadi panggilan itu ibarat tiket. You got the ticket, you got the grace. Kalau Anda punya tiket, Anda punya apa? Kalau Anda punya tiket, Anda punya apa? Jawab dengan yakin. Kalau Anda punya tiket, apa itu tiket? Panggilan atau tujuan. Kalau Anda lakukan perjalanan 8 jam atau 12 jam ke luar negeri, itu enak. Kenapa? Waktu pergi Israel kemarin, saya send mertua saya, minta anggur banyak-banyak. Itu anggur di botol, minta kasih. Pulang bawa anggur 10, saudara. Kenapa? Karena perjalanan jauh, kita minta apa saja dia servis. Tetapi perjalanan Kupang Maumere, minta makan tidak dapat, saudara. Dia hanya kasih roti mocha sepotong. Kenapa? Karena short flight, penerbangannya 40 menit. Semakin jauh Anda berjalan, hidupmu, pribadimu, karirmu, rumah tanggamu, bangsa ini berada, kota negeri ini ada, gereja ini ada. Semakin perjalanan ini jauh, jangan tanya kepada rumput yang bergoyang, tapi tanya kepada Allah yang tulis buku kehidupan. Ada anugerah yang menyertai Anda. Amin. Ada anugerah yang menyertai. Nah, di dalam berjalan inilah, tidak semua yang sudah pegang tiket itu dijanjikan penerbangan mulus. Tapi semua penerbangan menjanjikan Kupang Jakarta, pasti Kupang Jakarta. Cuma nanti ada awan di antara Flores, Maumere, itu kan tidak dijanjikan. Itu hanya diramalkan bahwa akan ada angin badai, tolong mengertilah kalau agak sedikit goyang-goyang. Nah, Tuhan sudah kasih tahu dalam perjalanan ini akan ada tantangan untuk kita. Tantangan itu tidak membuat kita terbang mundur. Betul, saudara kekasih? Belajar dari Kijang tiada duanya, saudara kekasih. Dia langsung 135, saudara kekasih. Lihat pesawat terbang itu tidak ada gigi mundur. Lihat, ini kan didorong oleh mobil tertentu mundur. Itu dengan kata lain, perjalanan hidupmu itu seperti pesawat. Sekali terbang maju, jangan pikir kampung lagi, saudara kekasih. Pikir selesaikan rencana Allah. Perjalananmu tidak mudah, tetapi tujuanmu pasti tercapai. Sudah tanya, Kak John menikah enak? Siapa bilang enak? Saya ingat baru menikah 3 tahun, 2 tahun pertama pas bola kaki Argentina main tahun 86. Saya nikah 85, 86. Begitu saya menonton, tidak ada nonton tidur sudah. Argentina itu saya punya cita-cita dari muda. Saya sudah dari tahun 78 itu saya sudah hobi bola, dan itu begitu menikah tidur, jangan ada nonton. Kan itu dalam hati bilang, aduh pinikah terlalu cepat, tunggu Argentina menang dulu kan baru menikah. Akhirnya saya paksakan kehendak, tidur saya merayap pelan-pelan di tetangga per rumah lagi. So, kalau TV sendiri lumayan, di tetangga per rumah lagi nonton dari Gordon. Akhirnya dong kasihan dong bukan nonton, saudara. Dalam perjalanan Anda enak honeymoon, tapi ada perjalanan belum lagi banyak kisah lah, 30
tahun nikah enggak. Ya, tulis sinetron sih ya paling 70-80 seri lah. Pelayanan tidak mudah. Mulai sebuah bisnis, karir tidak. Mendidik anak. Orang bilang, woi mendidik anak perempuan enak. Siapa bilang lu coba dong. Perempuan itu maunya banyak. Laki-laki kasih pakaian pramuka datang kebaktian jadi datang saja, saudara. Malah bilang tuturi handayani, wah dia lebih mantap lagi. Perempuan mana begitu? Kaki sama dengan mama punya, saya soalnya ini mama punya. Tanta-tanta mau pakai nama. Jadi perjalanan ini tidak semua mulus, tapi pasti bahwa kita sampai di tujuan dengan selamat. Itu kan intinya begitu kan? Tidak semua penerbangan itu mulus. Tapi yang penting sudah punya tiket. Nah, penumpang gelap itu yang bahaya. Itulah sebabnya saudara kekasih, Anda sadar bahwa dalam aktivitas kehidupan kita ini harus punya ambisi. Kamu mesti ambisi tanpa tujuan itu mengecewakan. Ada orang punya ambisi. Ambisinya apa? Wih, Amerika bagus, Bali bagus. Lu ada tiket sana? Ada. Hanya di airport. Calo di airport. Ambisi. Tapi hanya mencerita. Ambisi itu tidak baik kalau tidak. Tapi kalau kamu punya tujuan, bagaimana kalau kamu sudah punya tiket around the world? Satu kali saya akan punya tiket around the world. Entah kapan, tapi saya sudah punya cita tiket keliling dunia. Pegang tiket. Apa kamu? Nah, ini hanya keliling kampung saya. Nah, kan? Ya, kampung Inggris, kampung Prancis, kampung Amerika, Amerika Latin, Amerika Utara, Amerika kan. Saudara bangga kan? Nah, kalau kamu punya tujuan hidup, kamu bangga ada di Indonesia. Amin. Ada di Indonesia. Walaupun Indonesia belum terlalu bagus sebagus Malaysia atau Singapura atau Amerika, tapi kita bangga, kita Indonesia ya. Kita bisa survive, kita melewati banyak persoalan. Nah, sama juga saudara. Ambisi adalah bumbu penyedap dari tujuan hidup. Apa saya katakan? Harus punya ambisi dong. Lu bisnis itu apa? Menghidupi istriku yang tercinta dan anak cucuku. Wow. Padahal bisnisnya apa? Hanya gua jual pulsa telepon, beli 5.000 jual 5.500. Tapi ambisinya hebat kan? Semangat. Nah bayangkan, tiap minggu laku 10.000 pulsa. Yang 5.000 itu kali aja. Transfer 10.000 kali 5.500 rupiah. Kan hebat. Itulah sebabnya Anda harus punya ambisi. Ambisi tentang tujuan hidup. Ambisi merubah batu menjadi roti. Ambisi merubah kekeringan menjadi suasana sejuk. Itu ambisi. Karena ambisi itu menghidupi sesuatu yang sebenarnya belum ada. Tapi karena ambisi, dia melakukan banyak manuver-manuver cantik untuk membawa hidupnya, timnya, pergumulannya, rumah tangganya, jemaatnya, pelayanannya, karirnya, bisnisnya, usahanya, negeri dan kotanya mencapai tujuan yang luar biasa. Ketika kita menyukai dan menikmati apa yang kita lakukan, kita bagus dalam hal itu, kita menjalankan hal itu dan berhasil, serta orang lain dipengaruhi dengan apa yang kita kerjakan sebagai tujuan hidup, itulah sebenarnya bagian dari buku kehidupan kita yang sedang kita penuhi satu persatu. Kita menyadari bahwa apa yang kita kerjakan itu menyenangkan Tuhan karena beranugerah. Ingat, diketahui dan ditentukan itu terjadi sebelum kita ada. Diketahui sebelumnya dan ditentukan itu terjadi sebelum kita ada. Itu terjadi di mana? Terjadi di pengadilan sorga, di Dewan Musyawarah Tuhan. Waktu Tuhan berencana akan menghadirkan saya dan saudara di bumi ini, hidup kita, keluar ke kota, negeri, bangsa, pernikahan, bisnis kita, pelayanan kita, maka itu sudah terjadi, ditetapkan dan ditentukan atau diketahui sebelumnya, ditentukan sebelumnya, terjadi dalam kekekalan Allah. Sebelum ada zaman, sebelum ada waktu, semuanya sudah ditentukan sebelumnya.
Yang percaya katakan amin. Oke. Nah, yang ketiga, call, dipanggil. Dipanggil ini adalah sebuah proses untuk menemukan kepastian bahwa kita sedang berada dalam tujuan yang tepat. Contoh, waktu Anda 3 tahun, atau 3 tahun mungkin sudah terlalu besar, 6 bulan atau 3 bulan, sertifikat lahirnya sudah ada, nama A. Tapi anak 3 bulan kamu panggil nama lengkap, kira-kira dia bisa respon? 3 bulan. Tapi ada sertifikatnya? Ada. Itulah sebabnya kita panggil dia. Panggil, 6 bulan ya, 6 bulan Wila sudah bisa ya? 6 bulan, mulai respon kan? 6 bulan, 7 bulan mulai kan? Panggil nama, John! Ali, tidak. John, dia lihat. Kenapa? Karena dia mulai menyadari bahwa dia selama ini dipanggil John. Mulai samar-samar toh? Tapi kalau sudah tua begini dipanggil tidak menyaut, itu ada batu di kepala. Ada yang kakak, saya bukan batu di kepala, saya kepala batu, asli batu. Oh itu lebih baik lah. Nah kata dipanggil ini juga seringkali kita temukan waktu di mana? Atau kapan paling enak, jujur, kata dipanggil ini diaplikasikan? Waktu kejadian apa? Event apa? Apa Pak? Kematian. Telah dipanggil ke rumah Bapa. Telah dipanggil ke rahmatullah. Jadi kalau orang dipanggil tuh rasanya takut semuanya. Makanya ada satu nenek umur panjang. Dokter tanya, nenek kok 94 tahun tidak mati-mati, rahasianya apa? Saya sakit Pak. Sakit apa? Sakit tuli. Makanya Tuhan panggil-panggil nenek tuli. Nenek tidak pernah pulang-pulang, kenapa tuli? Itu cerita lucu aja. Tapi sebenarnya saudara kasih, dipanggil itu pada awalnya belum pasti, tapi karena dipanggil sesuai dengan apa yang tertulis, lama kelamaan dia tahu bahwa saya dipanggil John Patrice Fangidai. Memang ada nama-nama manja, misalnya ada seorang bernama H, tetapi di kampungnya bernama G. H tidak ditahu, tapi kalau bilang Gali semua orang tahu bahwa dia orang hebat, salah satu tim sukses di Fatu Veto misalnya. Sama Gali semua orang tahu. Tapi kalau Herman, kadang-kadang Herman itu siapa ya? Itu kurang jelas. Tapi kalau bilang Gali, weh itu geng. Nah, saya mau kasih tahu saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita ada panggilan itu seringkali muncul tuh belum pasti. Tapi kalau Anda tekun, lama-lama orang tahu saudara. Orang juga tahu. Setan juga tahu kalau kamu punya nama tuh benar-benar. Apa setan tidak tahu nama saya? Jadi panggilan itu ibarat sebuah proses jati diri. Tapi sebenarnya sudah ada. Amin? Sudah ada. Katakan sudah ada sebelumnya. Cuman karena dia dalam pendewasaan. Makanya ketua-tua begini kalau dipanggil tidak menyaut, namanya apa? Kok tidak menyaut lagi? Tambah kepala batu lagi. Tetapi kalau masih bayi, it's okay. Responnya lambat. Karena dia belum tahu. Tapi lama kelamaan 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun, dan seterusnya dia tahu. Bahkan dia menyebut namanya sendiri. Nah, dalam Yohanes pasal 6 tentang bagaimana roti yang 5 dan 2 ekor ikan itu disuguhkan kepada 5.000 orang laki-laki, belum perempuan atau belum istri, belum anaknya, belum 12 murid. 2 ikan dan 5 roti pada awalnya dibilang tidak cukup. Yang bilang tidak cukup itu siapa? Murid Yesus yang mendapat perintah disuruh makan. Yesus bilang you feed them, but they said insufficient bread. Roti yang tidak cukup. Bagaimana mungkin kita memberi makan kepada orang banyak? Nah, panggilan kita pada waktu menjawab panggilan Tuhan itu samar-samar tapi pasti.
Coba katakan sama-sama tapi pasti. Roti itu roti benar-benar roti. Ikan itu benar-benar ikan. Ikan apa? Ya ikan mungkin ikan sardin atau ikan tembak. Soalnya jangan nyeletuk, ya itu ikan paus Pak. Yang besar kayak taksi gogo. Masa anak kecil bawa ikan besar kayak taksi? Ikannya ikan kecil. Andreas bilang nggak cukup semua orang makan. Roti ya anak kecil makan. Tapi saudara lihat, waktu itu diserahkan. Ketika ditemukan bahwa ada yang punya roti dan diserahkan di tangan Yesus, saudara lihat, awalnya meragukan, tapi pada akhirnya menjanjikan dan memanifestasikan kelimpahan. Tuhan tidak pernah memanggil engkau untuk susah seumur hidup, resisi seumur hidup, stres seumur hidup. Kalau menikah hanya untuk stres, lebih baik jangan buru-buru menikah. Kalau menikah hanya untuk melahirkan anak tiap tahun 1 sampai 17, 3 main voli atau 6 main voli, 11 main bola kaki. Lalu papa dan mama wasit, om dan Theo menjadi juru hakim garis. Nah, untuk apa sih melahirkan terus-terus begitu? No. Kita bukan hanya saudara menjadi korban, tapi kita hidup memenuhi apa yang Tuhan inginkan terjadi. Nah, panggilan itu pada awalnya kurang meyakinkan seperti 5 roti. Ilmu ekonomi bilang tidak cocok. Ilmu perhubungan bilang di tengah-tengah kampung tidak ada transportasi, ojek mahal, tukang ojek sudah tidur, HP tidak ada sinyal. Ilmu apa lagi? Ilmu tata krama, ilmu hospitality, ilmu kesopan santunan. Ilmu peradaban bilang tidak tahu ada tengah malam suruh kasih makan 5.000 orang. Itu kan tidak tahu aturan. Jadi semua yang Yesus suruh itu semuanya tidak masuk di akal. Panggilan pada awalnya tidak masuk akal. Tapi kalau Anda taat, percayalah ada sisa 12 bakul. Ketika saya memulai pelayanan tahun 89 di Kupang, rumah tak punya, tinggal di TMI II OI, Taman Mertua Indonesia Indah Oeba Indonesia. Kurang meyakinkan. Jual di pinggir jalan, mertua saya lewat ini, kan kita jual pas di samping rumah, tidak tak. Lihat dari jendela kelihatan. Saya lihat 1 sore, 2 sore, ya beberapa kali lihat mertua saya jalan lewat, lihat saya ada panggang, Ibu Messi ada bikin nasi campur, saya ada panggang jagung. Itu jagung yang suka belanja tuh David Telusa. Uang dapat pilih baru beli motor, itu uang dapat pilih, uang beli motor. Nah, saudara kayak enggak sih? Mertua saya nih jujur satu kali dia cerita, ini Johnny bawa saya anak mau pi mana? Roti itu waktu diserahkan ke tangan Tuhan, dipecahkan itu, ego kita menjawab panggilan Tuhan tuh kadang-kadang sakit, bukan kadang, sakit di sini sakit semua. Sampai dompet pun sakit, dompet berteriak, kanker, kantong kering. Dompet pun merasa sakit, kenapa? Ada dompet kulit asli tapi isinya kertas kosong. Sakit. Menjawab panggilan Tuhan pada awalnya kurang meyakinkan karena orang menghitung untung rugi, pengaruh dan sebagainya. Roti 5 dan 2 ekor ikan tuh nggak ada pengaruh. Tapi dengar baik-baik, pada waktu Yesus memecahkan, tahan saja, di balik risi proses ada panggilan yang tergenapi. Saudara boleh wawancara mertua saya, kenapa dia mau hidup berjemaat? Karena dia makan mengalami yang sisa 12 bakul itu. Amin. Saya mau injili dia soal baptisan, dia bilang, kok tempung gereja suara. Saya bilang tenang aja. Mah, jalan-jalan ke Singapura, Mam. Habis sampai Singapura, masuk hotel, masuk chalet, rumah private room, house. Saya datangi kamar saya, Mam, saya mau share sesuatu untuk Mama. Lu mau baptis beta toh?
Kok tahu beta bilang begitu? Kok tahu? Ya, sudah ada feeling-feeling. Tapi kalau masih di Taman Indonesia Indah Oeba, itu roh agamanya terlalu kuat sekali. Sehingga sulit ditembus. Walaupun kasih umpan tarik, tetap keluar gawang. Saya bawa ke sana. Gol. Beli baju berenang. Mertua pakai baju berenang yang bagus. Sampai sini. You can, saudara guys. Cari ada yang panjang, soalnya ada. Kalau long dress ada. Nah, saya tanya, itu mbak ada baju panjang renang. Dia bilang itu orang kolot yang punya begitu. Tidak ada begitu. Semuanya menyuguhkan semuanya. Seksi harus Pak, seksi. Wih, Lukas pakai baju seksi. Demi untuk baptisan saja, mah. Bayangkan anak mantu kasih pakai mertua baju seksi untuk renang. Ya, memang itu hukum berenang di Singapura kayak begitu. Tapi saudara turun dengan lengkap kayak begitu. Baptis selesai. Belum lain-lain lagi. Lama kelamaan, saya bilang, mama gimana? Putuskan. Mau bergereja dan kotong atau gereja lama? Sana beta ikut kosong. Kenapa? Karena jelas ada tersisa 12 bakul. Ada yang katakan amin? Sama dalam hidupmu. Kadangkala panggilan Tuhan itu samar-samar. Waktu samar-samar inilah banyak konflik, banyak ini membuat orang tidak sabar. Sehingga dia paksa ambil jalan lain. Padahal sambil berjalan di jalan lain, hatinya berteriak, I'm not here, but I'm forced to be here. Saya ada sebenarnya tidak di sini, cuman saya terpaksa ada di sini. Terpaksa apa? Terpaksa listrik mesti dibayar, terpaksa mesti beli beras, terpaksa uang sekolah anak mesti dibayar, terpaksa kebutuhan istri, kebutuhan suami harus dibayar, rumah mesti dicicil, rumah harus dibayar, motor mesti dibayar. Makanya I'm here by force. Saya ada di sini karena dipaksa. Itulah sebabnya banyak orang menjerit kayak begitu. Kelihatannya oke semuanya. Makanya saya bilang, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Anda berpikir untuk orang kafir. Banyak orang anak Tuhan, tapi mereka tidak mau menjawab panggilan Tuhan. Gara-gara apa? Terlanjur. Terlanjur itu bisa diperbaiki. Bukankah Allah kita mampu merubah bubur menjadi sawah? Menghasilkan beras baru? Saudara percaya Tuhan mampu buat begitu? Ya. Wrong way, go back. Kenapa mesti gengsi? Sebab apa? Saatnya nanti kita akan diukur sesuai dengan panggilan. John Patrice Vangidae, betulkah penatua jemaat? Ya. Di Kupang? Misalnya satu dan lain hal, saya lari ke Australia atau lari ke lain. Di Kupang? Saya garuk kepala. Di Australia. Di Kupang? Saya, kenapa kamu di Australia? Oh, karena saya digosip, difitnah, dibentak, tidak dihargai di NTT di Kupang. Mau kembali nggak bisa. Dan banyak orang menangis bukan karena mau masuk neraka, bukan, tapi karena tidak mendapatkan apa yang sempurna dalam kekekalan. Itulah sebabnya hari ini Anda bersyukur kalau berita ini Anda dengar. Haleluya. Anda dapat memperbaiki. Panggilan itu pada awalnya kurang meyakinkan, dikritik. Saya datang waktu saya mau menikah, saya datang di satu, ya biasanya kalau kita menikah itu pasti ada yang geng-geng, ada kan? Ada ini yang tukang, pokoknya kalau dia bilang apa, semua beres. Saya datang, saya dulu nungguin kepala, lu mampu jalankan rumah tangga dari itu situ? Goyang kepala, saya bilang ya, mampu tidak mampu saya datang untuk tante dan om urus, itu saja. Oh maaf, Kotong Son bisa urus. Bayangkan saja, saya mau menikah saja orang ragu kalau saya bisa sukses. Karena orang beranggapan saya hanya jalan keliling pikul gitar. Memang, kan memang roti belum kasih bahkan 5.000 orang itu. Sekarang kalau saya main Facebook aja pasti saya punya follow terlalu banyak. Tapi dulu kalau main Facebook orang tidak tag. Kenapa? Ini kurang meyakinkan. Sama juga. Pelayanan juga begitu. Ketika saya dipanggil oleh Pak Saminton datang ke Jakarta, saudara tahu tempatkan di sana apa? Rumah yang sementara diketok-ketok ini tinggal satu kamar yang belum dirobohkan, dikasih kita tinggal di situ. Saya bilang tinggal sampai kapan ya? Sampai nanti pulang baru rumah ini dirobohkan. Saya bilang minta maaf. Bukan saya tidak mau terima panggilan Tuhan, cuman saya bilang bisa nggak ini diperbaiki. Saya ketemu Pak Saminton, saya bilang tolong
Anak istri saya debu sekali nih, nggak bisa. Ini kalau rumah robot tendes kita mati konyol nih. Akhirnya saya dipindahkan, oke. Pindah satu lorong lagi, satu gang. Saya pergi pelayanan di Kalimantan Tengah. Pulang datang pas musim-musim Januari, Februari. Januari itu kan Jakarta lagi, sudah tahu kan. Saya banjir, saya datang, saya jalan kaki dari Cengkareng ke belakang sana lagi, saudara. Jalan kaki tidak tahu masuk got dekat. Saya masih pegang Alkitab, masuk tenggelam. Pakaian saya simpan di orang lain. Sampai di gang itu saya lihat dari jendela aku, panci ember dong begini. Saudara tahu? Banjir, saudara guys. Tidak ada gempa bumi tapi panci jalan, ember, panci semua jalan begini, saudara. Saya, aduh, kurang kerja di timur kok. Tapi ketika roti itu berlimpah, luar biasa bukan? Ada amin? Dalam hidupmu seperti itu. Panggilan itu mesti sabar. Seringkali kita mau menjadi panggilan orang lain, sehingga kita tidak sabar, sehingga dalam proses kita cepat. Nah saudaraku yang kasih, proses-proses ini yang membuat roti tidak sisa 12 bakul, tapi minus 12 bakul. Bayangkan, dia ada di mana persoalan, bukankah itu minus? Itulah sebabnya saudara, pada awalnya pertanyaan besar harus kita jawab. Apa yang tertulis di dalam buku kehidupanku dan apakah saya sedang menjalankan? Itu pertanyaan yang Anda tidak boleh lupa. Apakah saya sedang menjalankan apa yang sedang tertulis di dalam buku kehidupan saya? Mazmur 40 ayat 7 sampai 9. Ibrani 10 ayat 5 sampai 7. Mazmur 40 ayat 7 sampai 9. Pada bagian yang terakhir dari ayat 9, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ibrani 10 ayat 5 sampai 7. Lalu bagian yang terakhir dari ayat yang ke-7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya. Lihat, Yesus penuhi apa yang tertulis tentang dia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus seperti roti yang dipersembahkan kepada dunia ini, dan dia dihancurkan di atas kayu salib, sehingga dengan darah Yesus bukan saja sampai suara penebusan itu kepada telinga Bapa dan harapan Bapa sebagai hakim, tapi kekuatan darah itu sampai ke dunia orang mati, sehingga pada masa Yesus mati dia bisa pergi sampai dunia orang, sampai di zaman Eden sekalipun kuasa darah Yesus sampai di sana. Itulah sebabnya dikatakan kenapa suara Yesus jauh lebih hebat dari suara Habel, karena suara Habel sampai di telinga Allah sebagai hakim, tapi darah Yesus menutupi semua bumi ini, di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Nah, kenapa? Karena dia pernah menjadi manusia sesuai dengan tertulis. Sebenarnya itulah gambaran hidup saya dan saudara. Anda dan saya ada di sini untuk banyak orang menjadi berkat. Olehmu banyak orang mendapat berkat. Nah, saudaraku yang kasih, Ibrani 10 ayat 16. Sama-sama kita baca. Baca kuat. Buka mata saudara dan lihatlah dengan terang. Baca. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Dengar, apapun yang tertulis dalam bukumu di sorga tertulis dalam hatimu. Amin. Saya memanggil kamu Wilson karena tertulis dalam hatimu. Saya tidak bilang sesuai dengan sertifikat lahir saya panggil kamu Wilson. Nggak ada begitu. Tapi secara tersirat memang begitu. Tapi kenapa kamu tahu? Karena kamu punya keyakinan dan memang seperti itu. Adanya kamu, namamu seperti itu. Jadi
kita mau temukan apa yang tertulis dalam buku kehidupan kita di sorga, lihat apa yang ada di dalam hatimu. Katakan, buku saya ada dalam hati saya. Kerinduan kamu, desire, passion, interest, longing, inspiration, kerinduan, kesukaan, ketertarikan, kerinduan, inspirasi untuk lakukan sesuatu, belajar sesuatu, kembangkan sesuatu, membawa pengaruh kepada lingkungan, itu ada dalam hati kita. Kamu tahu itu? Dan kalau tahu itu, lebih baik ikut daripada kita paksakan tetapi kita menjerit. Saya seharusnya tidak ada di situ. Ini kesempatan yang baik untuk wrong way go back. Yang setuju katakan amin. Nah, jadi hal-hal ini adalah merupakan petunjuk apa yang ada dalam buku kehidupan kita di sorga. Saya tidak bisa matematika, hitung-hitung saya tidak bisa. Tapi yang lain, saya kasih contoh, mungkin Anda lupa, tapi ini contoh. Saya selalu disebut tua bodoh nakal, karena memang saya sudah 11 tahun suruh baca, guru putuskan saya ini orang pakai rapat ini, kasih naik dia atau tidak. Ini nakal tua bodoh, kasih tahan kelas saja. Jadi akhirnya saya pindah dari satu sekolah SD, pindah ke SD yang lain karena nakal di sana tidak naik kelas, pindah lain, nakal di situ tidak naik kelas lagi. Nah, saya bodoh matematika, jadi satu hari beli tanah, itu tanah 700 juta Pak. Karena saya tidak tahu hitung banyak-banyak, saya pikir saya 700 juta tuh dengan kata lain sama tuh 70 juta. Jadi saya bilang, oke cash, hari Sabtu, hari Senin datang, saya bayar di gereja ini. Wih, saya senang. Nah, Willa ini stres, Willa mulai angkat ini kalkulator, hitung kali bagikan, Kak John, itu tanah pun harga 700 juta, bukan 70 juta. Aduh, sudah salah. Saudara lihat, coba kalau saya pintar matematika, Willa belum hitung, saya suruh hitung habis. Dan pasti tanah Victoria Land kita tidak dapat. Gara-gara saya tidak tahu matematika, 700 juta kita dapat dengan harga yang murah. Tidak ada yang tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Lu PV Land, soalnya tepuk tangan, ha? Bahkan nanti saya rencana pada saat ada yang memberkati kita pakai Victoria Land. Bikin nikah taman. Waktu kamu datang sudah ada tempe, tahu goreng, semua nasi goreng, bubur ayam, bubur malintang, bubur kuda, bubur apa semua ada di sana. Kamu datang bikin pesta di situ luar. Orang datang pakai taksi, pakai datang. Habis itu kamu langsung ke airport terbang ke Amerika Serikat, Hollywood. Kenapa tidak? Saya punya impian kayak begitu. Dan berbahagialah yang mau support itu. Kenapa tidak? Kalau tidak dapat anak perempuan saya yang kedua, yang ketiga, kalau tidak dapat cucu-cucu masih ada. Amin. Sudah lihat. Akhirnya itu Bapak datang sini, masih ingat ya? Saya bilang Bapak saya salah omong, jadi saya send Ibu Willa dari Indonesia. Akhirnya lobby turun 700 juta, turun 200 juta. Gara-gara apa? Saya tidak tahu matematika. Makanya kalau cerita anak-anak tuh, kadang-kadang orang tua, anak matematika berapa? Kimia biologi berapa? 8, 9. Wih, dia punya berapa? Mampus. Jadi berpikir matematika, biologi, kimia yang tinggi itu kasih hidup. Yang lain-lain IPS dong tuh yang itu juru mati punya semua itu. Waktu saya temukan, ternyata saya tidak mampu matematika tapi saya selamatkan banyak orang. Daripada saya pintar matematika seperti Andreas, hitung kali bagi akhirnya tidak melihat sisa 12 bakul. Jadi panggilan itu pada awalnya memang orang tidak mengerti, orang kritik kamu. Tapi bersabarlah. Bahkan dengar baik-baik sebelum saya lanjutkan. Setan akan menimbulkan konflik-konflik dalam hidupmu sehingga membuat engkau menyerah, patah arang. Dan berkata, it's okay. I just safety zone. Play skillful in safety zone. Saya ahli dalam bermain di area-area aman. Menyentuh sedikit, konflik sedikit. Itulah sebabnya saya tidak mau membiarkan konflik ini menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saya. Dulu waktu menikah awal tuh stres bikin saya mau gila, tapi sekarang stres saya tidur tahan bangun makan kenyang hilang lagi sudah. Stres sudah urusan, sudah John stres atau tidak? Saya pun stres, ini ada banyak. Isi di mana? Kontainer yang diperoda 24 bukan 12.
Tapi saya tahu kapan suruh tidur, dan suruh bangun. Saya tidak mau dihancurkan gara-gara stres, gara-gara konflik. Konflik banyak, tapi itu semua hanya membuat saya semakin menyelesaikan apa yang Tuhan tertulis dalam hidup saya. Saya tidak pakai konflik untuk membuat saya jadi pengecut, pecundang, asal runner up cukup. No, saya diciptakan dan Anda diciptakan. You are the winner, more than conqueror. Engkau lebih dari pemenang, katakan amin. Setia, bilang kiri kanan, taat dengan panggilan kamu. Kalau kamu bisa menangkan mertua, itu tanda bahwa sisa 12 bakul. Bagaimana kalau kamu makan minta mertua, motor minta mertua, semua minta mertua, anak juga minta mertua, kredit belis. Nggak laku tuh, suruh dia bertobat. Lu pun Tuhan macam apa kayak begitu tuh? Lu ikut mama sah. Mama sah bisa ikut. Semua kakak adik saya semua terima Yesus. Saya ingat kakak saya yang nomor 2, saya bilang, ikut doa saya. Ya, sebut nama masing-masing, sebut nama masing-masing juga. Bayangkan saudara, kakak saya Pak. Itu dia ajar saya misa perokok, minum bir, mabok-mabok RW itu dia nggak, karena Manado kakak saya. Saya pimpin mereka, pada akhirnya terima Yesus. Dia suruh saya beli rokok, saya tidak mau. Pada akhirnya dia bilang, dia suruh saya tidak mau, dia suruh saya tidak mau. Saya mau tolak kakak ipar tuh rasa kurang enak ya. Tapi akhirnya saya, aduh salah. Lama kelemahan, tiap kali mau panggil orang beli rokok, saya ada di situ, dia cari orang lain. Pada akhirnya saya pimpin mereka berdua, saya ingat berlutut. Itu saya tidak lupa. Saya bilang, ingat ya, sebut nama yang baik. Mulai, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Hari ini, sebut nama masing-masing. Kakak saya itu bendahara di Waskita Karya. Saudara pikir orang bendahara di BUMN yang besar itu salah omong, salah hitung. Tapi saudara lihat, pada akhirnya orang akui pelayananku karena mereka lihat ada tersisa 12 bakul. Bukankah Anda ada di sini karena Anda melihat ada roti di sini, ada kelimpahan di sini? Amin. Taat saja panggilan Tuhan dalam hidup. Memang proses itu jalan, Saya pernah jadi caleg 2004, Pak. Ibu Messi pernah jadi calon wali kota 2012. Itu bagian dari proses perjalanan ini. Haleluya. Bilang kiri kanan, ada roti yang kelimpahan menanti engkau. Yang terakhir, belum yang masih 2. Nah ini 2, dengar. Dibenarkan, katakan dibenarkan. Nah, banyak orang punya talenta hebat, makanya saudara lihat, politikus hebat, ilmuwan hebat, profesor hebat, olahraga hebat, ekonom hebat, ahli hukum hebat. Cuman mereka hebat hanya dalam dunia ini, tapi mereka belum pernah alami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum dibenarkan. Katakan, saya dipanggil dan dibenarkan. Banyak orang sudah temukan hobi mereka, panggilan hidup mereka. Makanya mereka powerful, punya pengaruh yang dahsyat. Betul. Saya tidak sangkal itu. Bukan Kristen, ya bukan Kristen. Tapi pada akhirnya Anda harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dialah satu-satu yang membenarkan kita. Apa artinya dibenarkan? Dengar, dibenarkan artinya dibebaskan dari semua tuduhan-tuduhan yang dipakai setan untuk berperkara dengan kita. Nah, di dalam Wahyu 12 ayat 10, aku mendengar suara yang nyaring di sorga. Baca bersama saya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka apa? Siang dan malam di hadapan Allah. Bayangkan mendakwa. Jadi untuk penuhi buku kehidupan saudara, ada yang lawsuit, ada yang berperkara dengan kita. Berperkaranya apa? Tidak tanggung-tanggung. Apa? Siang malam. Katakan siang malam. Dia memakai bukan dosa pribadi. Dosa pribadi minta ampun beres. Dia memakai apa? Dan dosa pribadi kalau diulang-ulang terus itu juga bisa dipakai sebagai Allah. Dan ada hal yang lebih dipakai adalah dosa iniquities. Itu artinya kejahatan-kejahatan nenek moyang kita. Generasi 2, 3, dan 4. Generasi berapa?
Di dalam generasi 2, 3, dan 4 ini setan temukan ada perceraian, ada perselingkuhan, ada mabuk, ada sihir, ada jimat-jimat, ada pertikaian, ada dendam, ada utang piutang, serobot tanah orang, ambil harta orang, ambil ini, ambil itu, dan berbagai macam kejahatan, penumpahan darah, aborsi, pembunuhan, ya, semuanya terjadi. Penyiksaan itu terjadi. Orang-orang tua kita zaman dulu itu jahat-jahat, ya. Saudara, kalau mereka siksa orang tuh potong bukan dari leher, dari belakang, saudara yang kasih. Ya. Banyak kejahatan. Nah, hal itu kalau kita tidak bereskan di hadapan pengadilan sorga, Allah sebagai hakim dan Kristus adalah saksi, maka waktu kita minta promosi, minta kesuksesan, minta kelancaran, minta ini, minta itu, setan akan berdiri seperti Lukas 22. Simon, Simon, lihat setan menampi engkau. Menampi itu artinya setan membawa perkara dengan kita. Jangan bikin dia sukses, jangan dia bikin berhasil, jangan bikin dia sembuh, jangan bikin dia begini dan begitu. Karena orang tua nenek moyangnya begini. Tapi dengar hari ini ketika Anda mengerti, Roh Kudus memberitahukan rahasia itu dan Anda bereskan. Karena saksi yang paling kuat salah satunya adalah darah Yesus. Katakan, saya bebas oleh darah Yesus. Dan perkaranya harus jelas. Anda tidak bisa minta, oh darah Yesus sucikan saya dosa pikiran, perkataan, perbuatan, dosa mama, papa, pak, dan nenek. No, Anda harus, perkara harus jelas. Perkara apa? Nah, disitulah Anda boleh lihat. Ada orang yang rahimnya tidak terbuka karena nenek moyangnya selalu menggugurkan bayi. Makanya beberapa keturunannya tidak melahirkan anak. Tetapi waktu dibereskan dosa pengguguran itu, anaknya mulai melahirkan, bahkan tidak tanggung-tanggung, ada yang melahirkan secara kembar. Ada yang promosinya tidak jalan-jalan, tapi dibereskan. Promosi dalam waktu yang singkat, jabatan tinggal dia pilih saja. Why? Kenapa? Karena semuanya telah dibereskan. Yang setuju katakan amin. Katakan, saya dibenarkan. Dan yang kelima, saya dimuliakan. Katakan, saya dimuliakan. Apa artinya dimuliakan? Dimuliakan tidak sama dengan terkenal. Tidak semua orang dimuliakan dengan terkenal. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-43 ayat 15. Kejadian 43 ayat 15. Sama-sama kita baca ya. Di sana sudah terlihat semuanya? Mulai. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di mana? Kemuliaanku di mana? Di Mesir ini. Dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Kerinduan Tuhan waktu dia datang kembali, anak-anaknya telah penuh dengan kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan artinya saya memenuhi tujuan hidup saya. Kemuliaan artinya apa? Mungkin pernikahanmu tidak dijadikan sinetron. Mungkin karirmu tidak dicatat di buku catatan sejarah. Mungkin hidupmu tidak terkenal seorang yang bernama Rudy Hartono. Mungkinmu hidupmu biasa. Ada seorang ibu bernama Susan Wesley. Susan Wesley menikah dengan Master Wesley, melahirkan anak 17 orang. Bayangkan kalau Anda punya anak 17 orang. Joe Uli punya anak 17 orang. Uli semua. Sampai terakhir double Uli, saudara, triple Uli. Bayangkan 17 orang anak. Sekarang 2 saja kau bilang, awi terlalu banyak. 17. Tiap hari apa? Pasar, masak, cuci. Tapi dia luangkan waktu 1 hari 1 jam berdoa untuk anak-anaknya. 2 anak dari 17 itu muncul, satu bernama Charles Wesley. Dia bikin heboh Amerika Serikat. Satu bernama John Wesley. Dia bikin heboh tanah Eropa. Ibunya waktu meninggal mereka bilang failure died. Dia mati dalam keadaan gagal. Sebenarnya dia tidak gagal. 2 orang yang dia bina jadi terkenal, sedangkan dia yang membina, yang mendidik tidak terkenal. Jadi dengan kata lain, tidak semua orang dimuliakan dengan cara terkenal. Kalau Anda berpikir bahwa semua orang dimuliakan dengan cara terkenal, nanti Anda baca orang yang tulis buku 40 seri, 40 macam buku, 40 judul buku. Kamu tulis 1 pasal saya tidak bisa, kamu akan stres. Tapi dengar baik-baik, mikrofon ini berguna
Karena dia menjadi pengeras suara. Entah siapa yang memakai, provokator atau hamba Tuhan yang pakai, tak peduli, yang penting fungsinya dia jalankan. Dengar, kalau engkau penuhi tujuan hidupmu, keluargamu, kota, negeri, bangsamu, bisnis, karir, rumah tanggamu, engkau dimuliakan dengan Allah. Dan untuk itulah Tuhan punya kerinduan, kalau dia datang, Anda sudah dimuliakan. Seperti Yusuf dimuliakan di mana? Yusuf dimuliakan di mana? Yusuf dimuliakan di mana? Saudara mau dimuliakan di kota ini? Jangan tunggu ke Amerika. Katakan, saya dimuliakan di sini. Caranya apa? Penuhi semua yang Tuhan sudah rencanakan. Lihat Yusuf. Kita lihat apa yang terjadi dengan Yusuf. Dia dimuliakan di Mesir. Caranya bagaimana? Kita lihat. 4 tahap ini Yusuf lewati semuanya dengan gemilang. Sehingga tahap yang kelima yaitu dimuliakan. Yaitu penuhi semua yang tertulis tentang dia di bumi. Bilang kiri kanan. Kasih tahu. Kalau Yusuf tertulis, kamu juga tertulis. Orang-orang di depan saya, orang-orang yang dengar berita saya ini, orang-orang yang dimuliakan seperti Yusuf. You are glorified. Katakan, saya dimuliakan. Amin. Anda bukan keturunan terbuang. Anda bukan keturunan terbuang. Anda orang-orang yang dimuliakan. Walaupun di kota ini jauh dari orang bilang, jauh dari tempat sumber, kita punya sumber tidak terbatas. Dengar Roma 8 ayat 31 berkata, kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Semua yang tertulis tentang engkau dikit. Kita lihat ayat proses itu. Next, kita lihat. Apa dan bagaimana Yusuf alami proses lewati 4 tahapan ini untuk capai tahap yang kelima. Lihat apa, bagaimana. Dia dijual oleh saudaranya. Dia difitnah, dia digosip, dibentak mungkin. Bisa. Proses Yusuf itu saudara akan tahu, kita akan lewati. Anda tidak bisa menghindari proses 1 sampai 4 sebelum Anda sampai pada proses 5. Mau dimuliakan? Mau dimuliakan? Proses dijual, difitnah, digosip, konflik of interest. Kan Yusuf menjadi anak kesayangan Bapak kan? Betul kan? Sehingga kakak-kakaknya, saudara dalam perjalanan hidup ini ada kadang-kala begitu. Orang tidak suka lihat kebaikan kita, termasuk kakak adik kita, saudara kita, bisa terjadi. Karena Yusuf punya contoh yang baik. Tapi dengar saya, mimpi Allah tentang engkau dimuliakan tidak akan dibatalkan oleh siapa. Yang terakhir poin itu. Yang penting di sini adalah apa? Baca bersama saya. Kita ikuti proses dengan ketaatan dan penuhi semua yang tertulis tentang kita terjadi di bumi berapa persen? Saudara rindu 100% terjadi dalam hidupmu? Saudara rindu? Simpan Alkitab, saudara buka tanganmu. Saya ingin berdoa untuk buka. Seperti saudara tadahkan, saudara minta sesuatu. Saya mau ajak Anda berdoa pagi. Siapapun saudara pagi hari ini. Tim altar, siapapun sebelum Anda mainkan musik, saya mau Anda pagi hari ini. Kita semua. Haleluya. Saya rindu kita semua. Bahwa kebenaran ini ada bukan untuk kita mendapatkan tema khotbah yang baru saja. Tapi saya rindu, mari setiap kita, tim altar, sebelum kita melayani jemaat Tuhan, kita semua, Anda yang mendengar berita ini di internet, saya mengajak, mari kita datang di atas tangan yang terbuka, hati yang terbuka kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu sebagai Allah hakim bumi yang adil. Kami datang kepadamu di hadapan pengadilan sorga. Yesus adalah pembela kami. Orang-orang suci, orang-orang benar yang telah mendoloi mereka yang melihat kami sehingga mereka berkata, tanpa mereka kami tidak dapat disempurnakan. Saya berdoa pagi hari ini, siang ini, membawa umat Tuhan, siapapun kami hari ini, kami berdiri di depan pengadilan sorga. Before the court of heaven we are standing, oh Lord God. Kami berdiri di hadapan pengadilan sorga membawa pribadi kami sebagai seorang laki-laki, seorang perempuan, apakah sebagai suami, istri, papa, mama, opa, oma, karyawan, karyawati, pelayan-pelayan Tuhan, siapapun dan apapun keadaan kami masing-masing sesuai dengan panggilan Tuhan. Saya berdoa bila Tuhan ada hal-hal yang dipakai secara hukum legal
oleh setan dan iblis, baik itu menyangkut dosa pribadi kami, kekerasan hati kami, tegar teguh kepala batu kami, darah Yesus menyucikan kami. Dan kalau ada dipakai oleh kuasa-kuasa kegelapan setan iblis yang memakai kesalahan nenek moyang kami generasi 2, 3, dan 4, roh kehancuran, roh perpecahan, roh pertikaian, roh-roh yang membawa pelanggaran amoral, roh-roh yang tamak, rakus, roh pembunuhan, sihir dan sebagainya, hal-hal lainnya, Tuhan saya berdoa darah Yesus melepaskan kami. Katakan darah Yesus bebaskan saya. Siang ini saya berdoa, katakan saya menerima semua yang tertulis tentang saya tergenapi di bumi ini. Saya dimuliakan di bumi seperti Yusuf dimuliakan di Mesir. Yang percaya katakan, kasih pujian bagi dia yang luar. Come on, kasih dia pujian yang luar biasa. Haleluya. Amen, amen, amen. Amen. Nah, nanti dalam perjalanan Roh Kudus akan bicara kepada saudara lewat firman Tuhan. Bisa lewat mimpi dan penglihatan. Kalau saudara butuh arahan, saudara bisa konsultasi dengan PKS saudara, atau kami para penatua pun bisa melayani. Tapi paling tidak saya percaya bahwa jemaat ini mendapatkan berkat yang luar biasa, pemahaman yang luar biasa yang Tuhan lagi bicara untuk kita. Bukumu sedang tertulis di bumi ini.